Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Jangan lupa mampir ke part 1 di episode sebelumnya ya. Nah, setelah success story, hal yang paling banyak kelewat dari teman-teman adalah ketika dikasih kesempatan untuk bertanya. Banyak teman-teman yang enggak, saya nggak ada pertanyaan, that's all gitu kan. Semua oke. Oh, nanti saya akan tanya kalau misalkan saya ingat ada pertanyaan lagi. Nah, jawaban-jawaban kayak gitu. Padahal ketika lo dikasih kesempatan untuk bertanya, itu adalah waktu lo untuk menunjukkan bahwa pertama, kamu itu antusias. Yang kedua, lo memperhatikan diskusi selama ini. Yang ketiga adalah lo menganggap bahwa interview ini penting. Makanya lo curious. Makanya lo ingin tahu lebih banyak tentang perusahaan yang lo lamar. Dengan apa? Pertanyaan gitu. Iya mbak, cuma gue gak tahu harus nanya apa. Nah ini nih, lo tanya ChatGPT deh. Enggak, canda. Enggak, kalau gue simpelnya gini, karena kan tadi berangkat dari niatan untuk membantu perusahaan. Nggak usah tanya visi misi perusahaan, nggak usah, lo bisa googling. But at least kamu bisa tahu, Pak, goalnya perusahaan ini untuk masuk ke market ini apa. Itu yang pertama, goalnya dulu. Challenge-nya apa? Atau tantangannya selama ini apa? Yang ketiga adalah posisi yang saya lamar itu adalah posisi baru atau saya menggantikan orang. Oh, menggantikan orang, Mbak. Oh, berarti sudah ada database ya sebelumnya. Yang Bapak harapkan dari saya, misalkan saya diterima, itu seperti apa? Pengennya Bapak saya gimana gitu loh. Selama ini ada hal positif dari karyawan sebelumnya yang bisa saya bawa, yang saya keep, atau ada hal yang perlu saya perbaiki, atau ada hal yang perlu ditingkatkan. Saya dikasih kesempatan berapa bulan, Pak? 3 bulan kah probation? 6 bulan probation kah? Kalau misalkan selama waktu ini penilaiannya itu seperti apa ya, Pak? Misalkan saya berhasil atau enggak memenuhi tugas dari Bapak, parameternya apa aja? Kalau misalkan tidak bisa memenuhi standar Bapak, apa konsekuensinya? Tanya aja. Kebetulan kalau gue kan mostly remote ya, jadi jauh dari manajer gue, jauh dari superior gue akan tanya, Bapak, perusahaan Bapak sudah pakai CRM atau belum? Jadi CRM itu sistem ya, untuk memantau activity dari para karyawannya. Terus misalkan nanya lagi, kalau misalkan belum ada nih Pak, bagaimana cara Bapak untuk manage atau mengelola trustnya Bapak kepada kepada saya? Karena kan kita remote nih Pak, kita jarak jauh. Cara Bapak untuk menjaga komunikasi seperti apa ya Pak? Kayak gitu. Biasanya dia akan nanya, dia akan jawab, oh ada meeting nih bla 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 kayak gitu. Tapi itu penting. Pernah gue sampai dibilang sama salah satu, gue lupa ya, vice president atau apa gue lupa, dari perusahaan asing juga. Dia kebetulan dia orang lokal. Biasanya orang lokal agak judging gitu. biasanya yang gue temuin. Dia nanya gini, kok Mbak Ria kayaknya dari tadi bertanya terus ya gitu kan. Apakah ini sebuah objection itu kayak semacam keberatan akan tugas, akan challenge. Saya bilang gini, enggak sih Bu, saya bisa membayangkan atau mengimajinasikan nantinya pekerjaannya seperti apa. Align gak sama experience saya, networking saya? Bisa gak itu menjadi value yang bisa saya kasih ke perusahaan Ibu kayak gitu waktu itu. Ibu apa Bapak tadi gue bilang? Ya pokoknya itulah. Jadi ada beberapa orang juga yang tidak suka ditanya. Ya, mungkin karena dia saking tingginya jabatan, jadi menurut dia sebuah pertanyaan adalah sebuah keberatan. Kalau gue enggak, simpelnya bahwa ketika gue nanya karena gue pengen tahu. Jangan sampai perusahaan membeli karyawan dalam karung ya kan. Jadi harus clear dulu di awal. Jadi pas akhir-akhir interview saya tembak gini, Pak, kita udah diskusi dari awal sampai akhir. Kira-kira menurut Bapak gimana? Ada kecocokankah? Atau kayaknya kurang pas nih, kurang fit buat posisi ini kayak gitu. Lalu yang biasanya gongnya adalah, ini gong juga, ini template sih sebenarnya. Ini gongnya dimana gini, Pak, saya kan
tidak hanya apply atau interview dengan perusahaan Bapak saja ya Pak. Saya juga ada proses rekrutmen dengan perusahaan lain. Saya tertarik sama posisi ini gitu kan. Saya tertarik sama posisi ini. Saya bisa dapat update hasil dari interview ini kapan ya Pak? Gitu. Jadi kamu membranding dirimu bahwa lo tuh memang gak cuman diinginkan oleh perusahaan satu doang, lo banyak diinginkan oleh perusahaan-perusahaan gitu kan. Dan yang kedua adalah lo bisa kayak seolah lo punya value gitu. Dan lo juga tetap menghargai si interviewer tadi. Dan lo gak akan digantung gitu. Jadi lo gak akan digantungin oleh si perusahaan ini gitu. Jangan sampai sebulan 2 bulan gak ada kabar, kamu nanya juga diacung, dicuekin gitu kan. At least ketika lu tahu, oh ya mbak 2 minggu lagi gitu kan, oh ya mbak sebulan lagi nanti kita kasih update ya gitu. Oke pak, kalau misalkan nanti 2 minggu insya Allah saya follow up ya pak, karena kan saya juga harus closing gitu kan. Closing itu maksudnya ketika 2 minggu ada kabar atau nggak ada kabar berarti udah close gitu. Nah setelahnya udah, kalau misalkan udah interview berarti kan kamu udah dapat insight baru, pelajaran baru, pengalaman baru. Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, apapun hasilnya itu yang terbaik. Rezeki Allah itu gak cuma dari satu pintu. Kamu coba baca An-Nisa ayat 100 ya. Dan sebelum semua ini, sebelum yang gua ceritakan tadi secara teknis, yang pasti kamu tahajud, kamu doa sama Allah, sholawat kalau bisa, karena itu juga sangat-sangat bisa untuk meredam grogi ya kan. Dan doa Robbi shrah li sadri, ya itulah doanya Nabi Musa. Insya Allah tuh Allah lancarkan lah, Allah tenangkan, dan Allah kasih yang terbaik apapun itu. Kamu udah berharap, udah berdoa, udah berusaha. Secara prosedur itu udah cukup ya, tinggal hasilnya serahin ke Allah. Kira-kira kayak gitu, semoga membanting ya. Kalau misalkan gua agak belibet ngomongnya, silahkan diputar ulang dengan kecepatan 0,5 saja. Oke lah, haula wala quwata illa billah, barakallah. Semoga Allah mudahkan ya. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, semua atas kemurahan Allah.